Siapa? Chu Chaoyun. Xiao Chen mengungkapkan nama orang itu dengan acuh tak acuh. Namun, para primes semuanya bingung, tidak memiliki kesan apapun tentang hal itu. Orang-orang di daratan Kunlun sama sekali tidak mengenal nama Chu Chaoyun. Di dunia iblis, Chu Chaoyun bersembunyi di balik bayangan dewa iblis. Dunia Kunlun hanya mengenal dewa iblis dan bukan Chu Chaoyun. Di alam kubah langit, dengan ketenaran Xiao Chen, siapa yang peduli dengan orang yang dikalahkan Xiao Chen? Chu Chaoyun selalu seperti ini. Bahkan setelah menimbulkan keributan besar, dia tetap bersembunyi di balik layar, karenanya, tidak ada yang bisa mengetahui atau mengetahui rencananya. Terkadang, Xiao Chen tidak mengerti. Namun, setelah dia memikirkannya, inilah satu-satunya cara. Hanya dengan cara seperti itu Chu Chaoyun tidak peduli dengan dunia dan menjadi cukup kejam untuk menghancurkan dunia demi memenuhi keinginannya. Chu Chaoyun selalu menunjukkan senyuman riang tetapi menyembunyikan hati yang lebih dingin dan tanpa emosi dibandingkan hati orang lain. Saudara Xiao Chen, beritahu kami apa yang harus kami lakukan, kata Dewa Penghukum Mayat Surga sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen menjawab dengan tenang, 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Azure membunuh Kaisar Tianwu terakhir. Karena Chu Chaoyun adalah keturunan Kaisar Tianwu, ada pertempuran yang ditakdirkan di antara kami. Saat itu, kami akan bertarung sampai mati. Jika saya kalah, Anda harus mencari tahu sendiri. Itu tidak benar. Karena orang ini sangat kuat, kita semua harus menyerang bersama-sama. Benar, tidak perlu ada kebenaran dengan orang seperti itu. Tak disangka dia ingin mengorbankan seluruh dunia Kunlun demi memenuhi keinginannya sendirian. Tidak perlu berdebat dengan orang seperti itu. Dewa mayat yang menghukum surga dan dewa penguasa surga yang meninggalkan surga memilih metode yang paling langsung dan paling efektif. Xiao Chen mengungkapkan senyuman pahit. Jika Chu Chaoyun sesederhana itu, bagaimana dia bisa mencapai posisinya saat ini? Apakah ada hal tersembunyi di balik ini? Ying Zongtian bertanya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, keluargaku ada di tangannya. Ah, beberapa bilangan prima sangat terkejut. Tidak kusangka Chu Chaoyun ini bisa mengendalikan Xiao Chen. Xiao Chen melanjutkan, itu bukan poin utamanya. Bahkan jika aku dikalahkan, dia tidak akan melakukan apapun pada keluargaku. Dia selalu mencapai apa yang ingin dia lakukan. Di antara kami, ada pemahaman diam-diam. Ada beberapa hal yang tidak perlu dibicarakan di antara kita. Saat kami melawan Dewa Iblis, dia tidak melakukan apapun untuk ikut campur. Itu adalah sikapnya yang masuk akal. Jangan meragukannya, dia pasti punya kekuatan untuk membalikkan keadaan. Jika kita mengepung dan menyerangnya secara tidak wajar, dia tidak akan bersikap masuk akal lagi. Jika musuh seperti itu menyerahkan keuntungannya, harga yang akan kami bayarkan akan jauh lebih berat dari yang Anda bayangkan. Para primes saling bertukar pandang, ekspresi mereka berubah menjadi agak serius. Mereka sama sekali tidak berani percaya bahwa mungkin ada orang kuat di dunia ini yang tidak mereka kenal sama sekali. Namun, Xiao Chen tidak akan berbohong, terutama tentang hal seperti ini. Akhirnya, semua orang berkata tanpa daya, kalau begitu, kami akan mendengarkanmu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, seluruh benua Kunlun tiba-tiba berguncang tanpa alasan yang jelas. Gunung-gunung hancur, lautan melonjak, dan sungai-sungai mengalir terbalik. Siang dan malam tidak bisa terlihat. Bintang berkelap-kelip di langit, cahaya bintang dapat dilihat setiap saat, tersebar di seluruh langit dalam kelompok padat. Pemandangan aneh seperti itu tentu saja mengagetkan semua orang di dunia Kunlun. Tokoh-tokoh puncak alam Kunlun di Gunung Kunlun telah menyadari hal ini sejak lama. Sesosok berjalan di langit berbintang yang tak terbatas. Saat dia berdiri di kediaman lama Raja Abadi Kubah Langit, 2999 kediaman Raja Abadi lainnya berada di sekitarnya. 3.000 alam rendah terus-menerus bergabung di bawah kaki sosok ini, dan semuanya perlahan-lahan bergerak mendekati alam Kunlun. Itu seperti gumpalan api ilahi yang menerangi seluruh langit berbintang. Setiap bintang memancarkan cahaya terang untuknya. Cahaya yang sangat terang membuat seluruh dunia Kunlun tampak seperti berada di siang hari yang tiada henti. Akibat pemandangan aneh banyaknya bintang yang berkelap-kelip, siang dan malam tidak bisa dibedakan. Hari ini,
3.000 kediaman Raja Abadi akhirnya bergabung menjadi satu, dan hal ini berdampak pada seluruh dunia Kunlun. Gunung-gunung hancur, lautan melonjak, dan sungai-sungai mengalir terbalik. Segala macam hal aneh muncul karena dia. Semuanya, ini waktunya. Xiao Chen berdiri dan menatap langit berbintang. Sepertinya dia bertatapan dengan orang itu meski terpisah jutaan kilometer. Azure Dragon King, kami akan mengirimmu pergi. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat dan yang lainnya berdiri dan menawarkan sambil memandang Xiao Chen. Kelompok orang ini terbang dengan cepat di Starry Heavens. Segera, kelompok itu melihat Chu Chaoyun di kedalaman langit berbintang, berdiri di atas lautan yang tampak bercahaya. Sampai di sini saja, kata Xiao Chen sebelum sosoknya melintas. Kadang-kadang, pecahan bintang jatuh ke arahnya, tapi dia dengan mudah menghindarinya. Beberapa waktu kemudian, saat mengenakan jubah putihnya dan berdiri di atas singgasana siklusnya, dia akhirnya melihat wajah Chu Chaoyun dengan jelas. Chu Chaoyun tampak seperti sebelumnya, membawa pedang di punggungnya dengan cahaya terang berkedip di matanya. Sepertinya dia sudah lama menunggu Xiao Chen di sini. Keduanya tidak mengatakan apapun, mereka hanya saling memandang dengan tenang di kedalaman langit berbintang. Bertahun-tahun yang lalu, setelah kompetisi pemuda 5 negara, Xiao Chen sudah merasa bahwa dia akan melakukan pertarungan terakhir dengan orang ini. Tanpa diduga, hari ini tiba dengan cara seperti itu, menjadikan seluruh langit berbintang sebagai medan perangnya. Kerugian yang harus dibayar adalah seluruh wilayah Kunlun. Xiao Chen berbicara lebih dulu. Bagaimana kabar Leng Yue? Baiklah, aku sudah membantunya membunuh semua Raja Iblis lainnya. Dia sekarang berkuasa atas seluruh dunia iblis. Bagi banyak iblis, mereka tidak dilahirkan tanpa hati nurani. Hanya saja ada dewa iblis, dan mereka dipaksa menjadi seperti itu. Di masa depan, harus ada dunia iblis yang baru. Ini adalah sesuatu yang aku janjikan padanya saat itu. Tidak perlu berterima kasih padaku untuk itu. Ekspresi Chu Chaoyun tetap tenang. Saat dia berbicara, dia tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Xiao Chen memandang Chu Chaoyun. Dengan kultivasinya saat ini, dia bisa melihat sesuatu dari Chu Chaoyun. Di tubuh Chu Chaoyun, ada dua energi yang sangat mengamuk yang saling tolak-menolak. Namun, kemauan yang kuat memaksa mereka bersatu. Itu adalah energi terang dan gelap. Xiao Chen berpikir keras. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya dengan mudah. Sebelumnya, dia tidak bisa memahami Chu Chaoyun. Dia tidak dapat memahami bagaimana Chu Chaoyun meningkat begitu cepat. Sekarang dia bisa melihatnya, dia mengerti harga yang dibayar Chu Chaoyun. Apa gunanya pertarungan sengit ini? Saat ini Anda sedang tidak dalam kondisi yang baik. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan segera meninggalkan daratan Kunlin dan menerobos ke tahap intisari sejati. Jika tidak, jika Anda menunda lebih jauh, tubuh fisik Anda akan menjadi masalah bagi kehidupan. Xiao Chen melihat inti masalahnya dan mengatasi situasi Chu Chaoyun saat ini. Tubuh kaisar bela diri tidak dapat menahan konflik antara energi seperti terang dan gelap. Itu tidak hanya menyakitkan, lebih penting lagi, hal itu akan meninggalkan luka yang tersembunyi. Chu Chaoyun tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak memahami kebencian di hatiku. Saya tidak pernah berpikir untuk membunuh orang itu. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada orang itu. Namun, jika aku tidak menyerap seluruh keberuntungan dari daratan Kunlun, aku bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di hadapannya. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari tengah laut terang di bawah kaki Chu Chaoyun. Sepertinya ada sesuatu yang meledak. Di bawah ini adalah alam kubah langit dari 3.000 alam rendah. Xiao Chen menduga ada sesuatu yang keluar. Suara mendesing. Seberkas cahaya keemasan meledak di depan Chu Chaoyun. Itu adalah pedang indah seukuran telapak tangan yang bersinar dengan cahaya keemasan yang membuat seseorang merasakan tusukan menusuk di kulit mereka. Ini memberi kesan bahwa yang perlu dilakukan hanyalah bergerak perlahan dan bisa menghancurkan seluruh dunia. Sebuah objek ilahi. Ini adalah benda suci yang ditinggalkan Kaisar Tianwu pertama. Selama seseorang memilikinya, seseorang tidak perlu berjalan di jalan Kunlun untuk meninggalkan tanah terlantar tersebut. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat dan para prime lainnya sedang menonton dari jauh ketika, tiba-tiba, mereka merasakan sakit yang menusuk di mata mereka.
Cahaya pedang kecil ini melukai mata mereka semua. Namun, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Legenda itu benar. Seru surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Jelas, dia mengetahui beberapa legenda tentang Kaisar Tianwu. Beberapa orang sangat terkejut. Kekhawatiran muncul di mata Ying Zongtian. Xiao Chen benar-benar telah menemukan tandingannya. Orang ini memiliki aura kekacauan utama, yang menunjuk ke puncak dao besar. Dengan kemunculan benda suci yang ditinggalkan Kaisar Tianwu, kelompok primes ini merasa bahwa masalah ini rumit dan luar biasa. Awalnya, semua orang percaya pada Xiao Chen. Namun, kini keyakinan mereka goyah. 10.000 tahun adalah satu siklus. Hanya satu peluang yang akan datang setiap 10.000 tahun. Azure Dragon King, kamu masih belum menarik pedangmu. Sampai kapan kamu akan menunggu? Dentang, Chu Chaoyun mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan mengarahkan ujungnya ke Xiao Chen. Benda suci yang kuat itu melayang dengan tenang di antara keduanya, cahaya keemasannya tampak sangat menggoda. Adegan ini persis sama dengan apa yang pernah dilihat Xiao Chen. Pada akhirnya, tidak ada jalan keluar dari takdir. Xiao Chen memegang lunar shadow sabre miliknya dan melihatnya. Kemudian, dia berkata dengan lembut, "Ao Jiao kecil, ini mungkin benar-benar pertarungan terakhirmu denganku. Apakah kamu takut? Apa yang perlu ditakutkan? Saya adalah item spirit sejak awal. Dalam istilah yang lebih baik, saya adalah roh. Istilah yang lebih tidak menyenangkan adalah budak. Sebelumnya, saya bisa bertemu dengan orang baik seperti sangmu. Sekarang, aku harus bertemu orang idiot sepertimu. Item spirit tidak bisa meminta apapun lagi." Di dalam lunar shadow saber, Ao Jiao dengan tenang berubah menjadi seberkas cahaya dan bergabung dengan lunar shadow saber. Dentang resonansi terdengar saat Xiao Chen menghunus pedangnya, menyambut niat pedang yang masuk. Pedang adalah tiran senjata, mendominasi tanpa batas. Pedang adalah nenek moyang banyak senjata, ujungnya paling tajam. Seseorang tidak bisa menggunakan ujung pedang untuk memblokir ujung pedang secara langsung. Oleh karena itu, sudut mengayunkan pedangnya dari bawah ke atas. Dengan kenaikan yang lembut, Xiao Chen membelah niat pedang yang mendekat menjadi dua. Ini adalah langit berbintang yang tak terbatas. Bintang yang tak terhitung jumlahnya menerangi tempat itu, membuat sungai surgawi ini tampak seperti lukisan. Ini adalah medan perang terakhir bagi dua talenta luar biasa yang kuat. Banyak orang tidak mengetahui apa konsekuensi dari pertempuran ini. Dibandingkan dengan masuknya Dewa Iblis secara besar-besaran, Chu Chaoyun memilih untuk lebih berhati-hati. Walaupun pemandangan aneh di daratan Kunlun cukup mengejutkan, namun banyak kultivator yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Para pembudidaya ini tidak tahu bahwa pertempuran yang akan menentukan nasib mereka sedang terjadi di kedalaman langit berbintang. Mereka bahkan tidak tahu nama Chu Chaoyun. Namun, semakin banyak pertapa puncak dari daratan Kunlun yang menyadari pertempuran ini. Banyak kaisar bela diri berdaulat dan Perdana Menteri dari Samudra Langit Berbintang tiba di samping Ying Zongtian dan Perdana Menteri benua Kunlun lainnya secara diam-diam. Jauh dari sana, di kedalaman Langit Berbintang, tempat kelompok ini melihat ke arah, ada dua sosok yang berdiri tegak. Kedua sosok ini seperti bintang yang cemerlang, membuat cahaya bintang di sekitarnya tampak lebih redup, tidak mampu menutupi ketajamannya. Xiao Chen dan Chu Chaoyun sama-sama menyimpan kekuatan saat mereka saling bertatapan, tidak membiarkan detail apapun hilang. Samar-samar, ada pertukaran tak kasat mata antara keduanya dengan ketajamannya. Adapun benda suci yang ditinggalkan Kaisar Tianwu pertama, benda itu berdengung terus-menerus, bergetar tanpa henti. Xiao Chen tidak berani mengambil langkah pertama, karena dia tidak memahami Chu Chaoyun dengan baik. Setelah sekian lama tidak bertarung dengan pihak lain, Xiao Chen tidak tahu bagaimana Chu Chaoyun bertarung atau memiliki informasi detail tentangnya, jadi dia hanya bisa diam-diam menonton dan mengamati terlebih dahulu. Saat keduanya saling berhadapan, aura mereka terus melonjak. Suara mendesing. Ketika aura mereka mencapai puncaknya, Chu Chaoyun mengambil langkah pertama. Pedangnya ditusukkan ke depan, seluruh aura dan momentumnya terfokus pada ujungnya. Tindakan Chu Chaoyun lancar seperti air yang mengalir dan awan yang bergerak, sangat halus. Dia sangat berpengalaman dalam mengetahui waktunya. Namun, bagian yang paling indah adalah pemahaman Chu Chaoyun tentang pedang.
Kekuatan pedang terletak pada ketajaman dan sifat pantang menyerahnya, tidak dapat dipatahkan oleh apapun. Chu Chaoyun langsung memfokuskan seluruh auranya ke ujung pedang tanpa kesalahan apapun. Ini membuktikan bahwa prestasi Chu Chaoyun dengan pedang telah mencapai puncaknya. Adapun kekuatan pedang, terletak pada tirani dan mengamuk. Namun, memancarkan aura tirani bukanlah sesuatu yang dilakukan sekaligus. Itu membutuhkan akumulasi yang terus-menerus, auranya semakin kuat seiring berjalannya pertarungan, menjadi semakin ganas. Tentu saja, jika lawannya lebih lemah, ia akan lebih unggul sejak awal dan tidak memerlukan akumulasi seperti itu. Situasi seperti itu tidak masuk hitungan. Sebagai pendekar pedang terkuat di dunia Kunlun saat ini, Xiao Chen memahami prinsip ini dengan lebih jelas dibandingkan orang lain. Saat menghadapi pedang tajam Chu Chaoyun, pilihan terbaik adalah mundur dan menghindari tepian, menunggu untuk bertindak ketika ada kesempatan. Namun, saat menghadapi pedang Chu Chaoyun yang sangat dominan, seseorang tidak dapat mundur. Begitu seseorang mundur, tidak akan ada peluang untuk membalikkan keadaan. Bahkan jika seseorang mengalami kerugian, ia tidak dapat mundur dalam momentumnya. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan, bertarung. Sebelum pedang itu tiba, angin dari pedang sudah datang. Angin pedang yang tajam ini meniup rambut panjang Xiao Chen ke belakang, membuat semuanya mengalir di belakangnya. Titik cahaya dalam pandangan Xiao Chen semakin dekat. Xiao Chen meraung dengan ganas dan mengangkat pedangnya untuk menebang. Pada saat genting, bila pedang itu mengenai ujung pedangnya. Saat pedang dan pedang bertemu, percikan api beterbangan. Kedua pria itu bertukar pandang dan melihat cahaya tajam di mata masing-masing. Xiao Chen dengan paksa memblokir tusukan ini, tangan yang memegang pedang menjadi sedikit mati rasa karena shock. Darah bocor dari telapak tangannya. Tak perlu dikatakan lagi, Xiao Chen sedikit menderita dalam pertukaran ini. Dalam keadaan seperti itu, Chu Chaoyun jelas berada di atas angin, dan Xiao Chen seharusnya tidak menghadapi serangan ini secara langsung. Saya pikir saya sudah meningkat dengan sangat cepat. Tanpa diduga, Anda berhasil mengikuti saya. Chu Chaoyun, sepertinya kamu sangat menderita selama ini, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Meskipun dia mungkin sedikit menderita secara fisik, dia tidak bisa membiarkan momentumnya melemah. Bibir Chu Chaoyun sedikit melengkung membentuk senyuman. Ini adalah bakat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan penderitaan. Terima serangan pedang lagi dariku. Tepat setelah Chu Chaoyun berbicara, dia menjentikkan pergelangan tangannya. Tanpa kehilangan momentum, pedang itu terus bergerak dan menusuk ke arah dahi Xiao Chen. Meski berada dalam jarak yang begitu dekat, Chu Chaoyun dengan mudah melancarkan serangan lagi. Namun, Xiao Chen baru berhasil mengirimkan serangan pedang pertama setelah mengalami banyak kesulitan dan bahkan belum selesai menetralisir kekuatan serangan pedang sebelumnya. Ini karena Xiao Chen masih mengumpulkan kekuatan dan belum memiliki kesempatan untuk membangun momentum. Ini seperti bagaimana senjata jarak jauh tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya melawan seorang pembunuh yang mendekat dengan belati. Itu tidak baik. Xiao Chen tidak bisa menghindari serangan pedang ini. Surga meninggalkan dewa penguasa, yang sedang menonton dari jauh, berseru, merasa khawatir pada Xiao Chen. Pendekar pedang yang luar biasa. Sulit membayangkan ada ahli pedang Dao yang begitu kuat di alam Kunlun. Meskipun Ying Zongtian tidak menyukai Chu Chaoyun dari lubuk hatinya, dia harus mengakui pencapaian Chu Chaoyun dalam pedang Dao. Xiao Chen hanya bisa mundur. Dewa mayat penghukum surga menggelengkan kepalanya sedikit. Ini baru permulaan, dan Xiao Chen sudah dirugikan. Ini bukanlah pertanda baik. Sial. Namun, yang mengejutkan semua orang, Xiao Chen memblokir pedangnya dan menyerang dengan pedangnya juga. Xiao Chen bergerak dengan kecepatan luar biasa dalam area kecil, berputar. Kemudian, dia berbalik dan melancarkan serangan pedang dalam situasi berbahaya. Bagi orang biasa, Xiao Chen tidak bergerak sama sekali. Mereka hanya melihat cahaya pedang bergerak dari sudut yang aneh, menghalangi serangan pedang itu. Setelah serangan pedang kedua diblokir, momentum yang terkumpul di ujung pedang Chu Chaoyun perlahan menghilang. Kekuatan ujung pedang menjadi jauh lebih lemah dibandingkan pada awalnya. Saat itu, Xiao Chen akhirnya mengubah situasi yang tidak menguntungkan menjadi hasil imbang. Klangor bergema tanpa henti.
Chu Chaoyun memilih menyerang dengan cepat sementara momentumnya tidak hilang seluruhnya. Segera, gelombang serangan menghujani Xiao Chen. Xiao Chen bertarung dengan tegas, menghadapi serangan yang datang. Keduanya berhasil bertukar lebih dari 100 gerakan. Niat pedang dan niat pedang yang kuat terus menyebar saat kedua senjata saling berbenturan, menghasilkan cahaya cemerlang yang terlihat bahkan dari kejauhan. Dentang merdu pedang dan pedang berubah menjadi nyanyian badai. Lagu ini menarik hati sanubari semua orang, membuat darah mereka melonjak. Ini adalah lagu paling menarik di dunia. Saat pedang dan pedang saling beradu, kedua pria itu saling bersentuhan. Fenomena misterius muncul di belakang mereka berdua. Di belakang Xiao Chen ada bulan tanpa cacat. Di bawah bulan ada lautan luas dengan seekor naga bersembunyi di dalam air. Di belakang Chu Chaoyun ada kota kekaisaran yang megah. Panji klan kerajaan berkibar di gerbang kota, menguasai seluruh dunia. Keduanya masih setara, tidak ada pihak yang menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Setelah saling menyikat, masa probing berakhir. Berikutnya adalah bertarung dengan kekuatan penuh, bertarung sampai mati. Dao, Xiao Chen berteriak, dan Dao Might muncul. Dis Dao muncul di belakangnya, memancarkan cahaya redup. Sambil memancarkan Dao Might yang tak terbatas, Xiao Chen melonjak dan mengambil inisiatif menyerang, mengirimkan serangan pedang. Dao, Chu Chaoyun juga berteriak, dan Dis Dao serupa muncul di belakangnya. Dia juga telah memahami energi Dao besar, tetapi melalui pedang Dao, tidak jauh lebih lemah dari Xiao Chen. Pedang dan pedang kembali berbenturan. Darah keluar dari mulut keduanya, masing-masing terkejut satu sama lain. Xiao Chen berbalik, dan domain Taiji Sabre muncul. Kemudian, sosoknya bersembunyi dengan domain Taiji Sabre. Setelah itu, dia mengangkat pedangnya dan menyerang sekali lagi. Di bawah kakinya, energi yang dikaitkan dengan Yin dan Yang dalam diagram Taiji masing-masing berubah menjadi naga pedang, satu terbuka dan satu lagi terselubung, tampak tidak jelas. Chu Chaoyun dengan lembut mendorong dengan kakinya, dan cahaya dan kegelapan terus berganti di seluruh tubuhnya, membentuk domain pedang hitam putih. Keduanya kembali bertarung. Domain pedang Taiji dan domain pedang hitam putih saling mendorong, berkelok-kelok dan berputar secara intens satu sama lain. Itu seperti dua roda gigi besar yang disatukan tetapi berputar ke arah yang berbeda. Suara yang dihasilkan oleh konflik mengguncang ruang angkasa. Setiap orang yang mendengarnya merasakan ketakutan yang mendalam. Keduanya benar-benar setara. Sulit untuk membedakan siapa yang lebih baik antara budidaya pedang dan pedang. Memang benar, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana tiba-tiba Chu Chaoyun ini berasal. Dia sangat kuat. Dia adalah keturunan Kaisar Tianwu, yang menjelaskan segalanya. Jangan lupa, 10.000 tahun yang lalu Kaisar Tianwu terakhir melukai Kaisar Azure dengan parah. Itu memberi Thunder Sovereign kesempatan untuk menyerang Kaisar Azure secara diam-diam. Pertarungan mengejutkan di kejauhan sangat mengesankan semua kaisar bela diri Primes dan Sovereign yang menyaksikannya. Baik itu Xiao Chen atau Chu Chaoyun, pencapaian mereka dalam pedang dan pedang jauh melampaui pencapaian orang-orang di alam Kunlun dengan selisih yang besar. Teknik yang keduanya keluarkan bahkan membingungkan beberapa Primes ini, yang tidak dapat menemukan misteri sebenarnya di balik gerakan tersebut. Di langit berbintang, pertempuran besar antara Xiao Chen dan Chu Chaoyun terus meningkat. Domain pedang Taiji dan domain pedang hitam putih saling berlapis. Pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari cahaya melonjak di domain yang tumpang tindih. Keduanya bertarung sengit, bertukar lebih dari 1000 gerakan, tidak ada yang berhasil mendapatkan keuntungan yang jelas. Keduanya terus saling bertukar serangan, mengirimkan serangan bola balik. Keunggulan Sabre Dao dan Sword Dao telah mencapai batasnya. Kedua belah pihak telah mencapai puncak dari Sabre Dao dan Sword Dao di alam Kunlun. Mereka berdua terjebak pada hambatan yang sama, ini adalah batasan dari dunia Kunlun, yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia luar. Jika keduanya pergi ke alam luar, dengan akumulasi mereka yang besar, mereka akan segera mampu menembus kemacetan yang mereka hadapi. Namun, saat ini, jelas bahwa keduanya tidak dapat mengambil langkah terakhir tersebut. Hanya dengan keahlian mereka dalam pedang dan pedang, sulit untuk menemukan pemenang. Terang dan gelap, gabung. Yin dan Yang, jadilah satu.
Chu Chaoyun meraung, dan dua jenis energi ekstrim bergabung dalam domain pedang hitam putih. Tiba-tiba, tubuhnya meledak dengan cahaya hitam dan putih yang saling bertukar. Ini terlihat sangat aneh. Cahaya pedang menyala, menembaki Xiao Chen. Xiao Chen tidak ingin terlihat lemah. Dua naga pedang, satu terang-terangan dan satu lagi terselubung, di domain pedang Taiji di bawah kakinya dengan cepat bersatu. Kemudian, mereka dimasukkan ke dalam pedang dan memblokir cahaya pedang yang merupakan gabungan domain pedang hitam putih. Ledakan. Kedua gerakan pembunuhan itu bertemu dan meledak seperti supernova, membentuk gelombang kejut yang mengerikan. Xiao Chen mundur dengan cepat tetapi masih terkena gelombang kejut. Dia memuntahkan seteguk darah sebelum mendarat berjinjit di atas meteor dan berdiri kokoh. Namun, Chu Chaoyun terluka lebih parah dari Xiao Chen. Rambut panjangnya berantakan, dan luka pedang memenuhi tubuhnya. Kadang-kadang, aura hitam keluar, menyembuhkan luka pedang tersebut. Namun, tingkat penyembuhan mereka masih sedikit lebih lambat dibandingkan dengan badan perang Azure Dragon milik Xiao Chen. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke pihak lain. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya tubuh fisikmu menahanmu. Menahanku. Cahaya aneh muncul di mata Chu Chaoyun. Dia tidak menyangkal atau mengakui komentar Xiao Chen. Mungkin, namun, itu tidak akan menghentikanku untuk mengalahkanmu. Pedang Dao abadi, pedang menutupi langit. Chu Chaoyun sendiri juga menempuh jalan yang berbeda dari jalan orang lain. Itu sangat murni, tidak seperti pedang Dao sempurna milik Xiao Chen. Apa yang disebut abadi, tidak terbatas dan tidak terbatas. Pedang Dao milik Chu Chaoyun tidak terbatas dan tidak terbatas. Pedang Dao adalah intinya, dan dia menciptakan teknik pedang abadi. Pedang menutupi langit adalah jurus pertama teknik pedang abadi ini. Cahaya pedang menyala. Chu Chaoyun tiba sambil memegang pedang. Saat pedang itu diayunkan, ia melihat ke bawah ke 9 langit, membekukan dan membekukan ruang. Seketika, Xiao Chen merasakan ruang di sekitarnya dikunci oleh kekuatan pedang. Itu membentuk penjara tak kasat mata, menjebak Xiao Chen dan mencegahnya bergerak. Merusak. Teknik pedang sempurna, posisi menghancurkan kekosongan. Xiao Chen mengeksekusi gerakan pertama teknik pedang sempurna, berubah dari pasif menjadi aktif, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya pedang yang cemerlang, menerobos ruang. Pedang Dao abadi, 1000 putaran dan 100 putaran. Chu Chaoyun dengan cepat mengubah gerakannya, dan sosoknya menjadi kabur. Cahaya pedang tampak tak berbentuk dan halus. Xiao Chen tidak bisa mengunci pihak lain dengan sense spiritualnya, apalagi langkah pihak lain. Jika dilihat, tubuh pihak lain tampak bergerak di gang yang berkelok-kelok, bersilangan. Hal ini menciptakan semacam kebingungan spasial. Pedang abadi Dao, 10.000 pedang kembali menjadi satu. Chu Chaoyun menunggu momentum Xiao Chen berlalu dan gerakannya selesai sebelum menyerang dengan pedang. Di tengah semua liku-liku, sosok yang tak terhitung jumlahnya saling bertumpuk dan berubah menjadi pedang tajam, menusuk ke arah Xiao Chen. Serangan pedang ini terlalu cepat, terlalu kejam, dan terlalu akurat. Xiao Chen tidak punya waktu untuk mengubah gerakan. Dia hanya bisa memegang pedang di tubuhnya untuk memblokir serangan pedang ini. Sial, di tengah dentang yang kuat, Xiao Chen hampir kehilangan cengkeraman pedangnya saat dia dengan cepat mundur. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, jika terus menerima serangan, kamu hanya akan kalah. Chu Chaoyun tersenyum tipis. Setelah mengetahui kesalahan Xiao Chen, dia dituduh membawa pedangnya. Kekuatan pedang mampu menaklukkan setiap rintangan. Lampu pedang seperti cahaya bintang menghujani Xiao Chen seperti badai. Ding, ding, sial, sial. Itu seperti tetesan air hujan yang jatuh ke tanah, menghasilkan suara merdu yang tiada henti. Hanya dengan satu kesalahan, Xiao Chen didorong berulang kali. Bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat melewati keduanya. Namun, bukan bintang yang bergerak. Hanya saja keduanya terlalu cepat, membuat mereka tampak seperti bintang-bintang yang bergerak, melintas dengan cepat. Jurus pedang Chu Chaoyun menjadi semakin kejam. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia tidak bisa memberi Xiao Chen kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kalau tidak, dia akan kehilangan semua momentum, dan pedangnya juga akan kehilangan ketajamannya. Xiao Chen tetap tenang, tidak panik sama sekali.
Dia sekarang memiliki banyak cara yang bisa dia gunakan untuk melawan pihak lain. Namun, entah kenapa, dia sebenarnya tidak ingin melakukan itu. Jika itu murni hanya dengan pedang dan pedang, keduanya seharusnya setara. Prestasi mereka sangat mirip. Ini hanya masalah siapa yang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Namun, jika hal lain dipertimbangkan, Xiao Chen memiliki terlalu banyak keuntungan dibandingkan Chu Chaoyun. Baik itu naga petir darah es, jari pemecah jiwa darah naga, dunia dharma, atau mata petir ilahi, semuanya dapat membantu Xiao Chen membalikkan keadaan secara instan. Setelah berjuang sampai titik ini, Xiao Chen sudah sepenuhnya mengetahui dasar Chu Chaoyun. Budidaya Chu Chaoyun berada di puncak perdana. Namun, dia juga mengembangkan teknik budidaya ras iblis, sehingga kemampuannya untuk melawan Xiao Chen. Keterampilan Chu Chaoyun dengan pedang mirip dengan keterampilan Xiao Chen dengan pedang. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Kartu andalan Chu Chaoyun adalah keadaan kacau balau. Keadaan itu bahkan lebih kuat dari keadaan siklus. Sebelum kekacauan utama terjadi, tidak ada siang dan malam, tidak ada waktu atau ruang, dan terlebih lagi, tidak ada siklus. Namun, pada awalnya, Xiao Chen telah menemukan bahwa perpaduan terang dan gelap Chu Chaoyun tidaklah sempurna. Kenyataannya, keinginan terang dan kegelapan Chu Chaoyun masih membutuhkan lebih banyak usaha. Kekacauan primal tidak sesederhana penggabungan terang dan gelap. Chu Chaoyun secara paksa menggabungkannya semata-mata karena kemauan keras. Mungkin tekad seperti itu adalah kartu truf terbesarnya. Itu adalah sesuatu yang bisa membawanya lebih jauh, terbang lebih tinggi lagi. Tentu saja, hal ini bisa dilakukan dengan syarat dia bisa meninggalkan daratan Kunlun. Namun, pada saat ini, Chu Chaoyun dengan paksa menaikkan dirinya ke level yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan Xiao Chen, yang berjuang dengan tegas dan mantap, mengikuti langkah-langkah yang diperlukan, dia seperti gedung tinggi dengan fondasi yang tidak stabil. Dia jelas mengetahui situasinya sendiri. Kenapa dia ingin bertengkar denganku? Saat Xiao Chen mengejar pemikiran ini, perhatiannya sedikit terganggu. Alhasil, pedang Chu Chaoyun menusuk dada Xiao Chen. Suara mendesing. Pedang itu mengalir dengan cahaya hitam putih yang dengan cepat mengalir ke tubuh Xiao Chen. Daging dan tulang di sekitar luka langsung membusuk, sebagian besar tubuhnya mengalami nekrosis. Saat Chu Chaoyun memegang pedang yang ditusukkan ke dada Xiao Chen, dia berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap Xiao Chen, Raja Naga Biru, perhatianmu terganggu. Xiao Chen mengangguk. Saya memang terganggu. Itu karena aku tahu kenapa kamu bersikeras melawanku. Senyuman muncul di wajah Chu Chaoyun. Ekspresinya tetap tenang saat dia berkata, tidak ada yang pernah bisa memahami pikiranku. Bagus. Sebelum aku membunuhmu, biarkan aku mendengarnya. Jika tebakanmu benar, aku tidak akan menjatuhkan pedang ini. Ujung pedang yang menusuk dada Xiao Chen menempel di jantungnya. Pedang hitam Qi melonjak dari ujungnya dan melingkari keseluruhan hatinya. Selama Chu Chaoyun mau, dia bisa menghancurkan hati Xiao Chen. Kamu benar-benar ingin aku mengatakannya. Saya merasa lebih baik menunjukkannya dengan tindakan saya. Chu Chaoyun sedikit terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat 3 bunga ungu, masing-masing dengan 9 kelopak, dengan cepat berputar di mata kanan Xiao Chen. Ketika bunga-bunga itu saling bertumpuk, kekuatan kesengsaraan petir langsung turun. Chu Chaoyun segera terlempar, pakaiannya compang camping, listrik berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Naga petir darah es. Naga 3 warna yang mengamuk muncul di telapak tangan kiri Xiao Chen. Ia melolong sambil mengangkat kepalanya sebelum dengan ganas menyerang Chu Chaoyun, yang telah terkena kesengsaraan petir. Puci! Chu Chaoyun memuntahkan seteguk darah. Organ internalnya hancur saat ia jatuh lemah di sebuah planet kecil. Namun, hal itu belum berakhir. Sosok Xiao Chen sedikit goyah saat dia mengeksekusi Dharmic Wall. Kemudian, tubuh raksasanya menginjak planet kecil itu. Gemuruh, planet kecil itu segera hancur. Chu Chaoyun, yang berada di planet kecil, adalah pemandangan yang terlalu menyedihkan untuk dilihat. Semua tulang di tubuhnya hancur, dia tidak lagi mampu bertarung. Chu Chaoyun berbaring di bagian planet kecil yang relatif lebih besar, bahkan tanpa tenaga untuk berdiri. Xiao Chen membubarkan dunia Dharma dan dengan santai mencabut pedang di dadanya. Kemudian, sosoknya melintas, dan dia mendarat di atas bongkahan batu.
Setelah itu, dia menatap Chu Chaoyun dengan dingin dan bertanya, apakah tebakanku benar? Di atas batu yang tersisa dari planet yang hancur, Xiao Chen memandang Chu Chaoyun dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak mungkin kamu tidak tahu tentang kekuatanku. Jika sebelum aku memasuki Istana Naga Azure, aku mungkin tidak sekuat kamu. Namun, saya sudah memasuki Istana Naga Azure dan secara resmi memperoleh warisan garis keturunan, menerobos belenggu Prime. Sekarang, tidak ada seorang pun di alam Kunlun ini yang bisa menandingiku. Dahulu kala, kamu mengatakan bahwa akan ada pertarungan terakhir di antara kita. Meskipun kamu tahu bahwa kamu lebih lemah dariku, kamu tetap bersikeras untuk bertarung. Sebelumnya, saya tidak mengerti alasannya. Namun, saya akhirnya menemukan jawabannya sekarang. Pada akhirnya, di lubuk hati yang paling dalam, Anda masih belum rela menghancurkan seluruh alam Kunlun untuk memenuhi ambisi Anda. Jika kamu benar-benar ingin melakukan itu, saat aku melawan Dewa Iblis adalah kesempatan terbaikmu. Namun, kamu tidak melakukannya. Ini membuktikan bahwa sejak awal, tujuan terbesarmu bukanlah menghancurkan alam Kunlun. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Kamu mencari kematian. Menjelang akhir, suara Xiao Chen menjadi lebih keras, menekankan setiap kata yang dia ucapkan. Ketika Chu Chaoyun mendengar itu, dia langsung tertawa, kamu benar. Lakukan. Dengan membunuhku, aku akan merasa damai. Setidaknya, saya tidak akan merasa terlalu bersalah terhadap kabut lama dinasti itu. Xiao Chen tidak melakukan apapun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, namun, saya tidak mengerti. Mengapa kamu mencari kematian? Chu Chaoyun tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, matanya tampak mati. Dia menjawab dengan tenang, saya lelah. Lakukan, aku sudah lama menantikan hari ini. Saya hanya bisa berkata, Xiao Chen, kamu tidak mengecewakan saya. Xiao Chen memandang Chu Chaoyun dan menganggap pihak lain menyedihkan. Untuk setiap kehidupan di dunia, siapa yang bisa menghindari kematian? Namun, beberapa orang ingin mati sejak mereka dilahirkan untuk mencari kematian. Hatimu dipenuhi dengan niat untuk mati. Apakah kamu tidak menyesal? Penyesalan, tidak ada yang tersisa. Setelah saya menggabungkan 3000 alam rendah, keberadaan di atas Kaisar Bela Diri tidak bisa lagi masuk. Hanya orang-orang di dalam sana yang bisa keluar. Orang luar tidak bisa masuk. Dinasti Tianwu telah didirikan kembali. Karena kelompok kabut tua itu suka bermimpi, saya memberi mereka mimpi. Saya sudah memenuhi apa yang saya janjikan pada Leng Yue. Saya juga memenuhi keinginan terakhir Kaisar Tianwu terakhir. Setelah bertarung denganmu, aku, Chu Chaoyun tidak menyesal. Mempelajari ekspresi tenang pihak lain, Xiao Chen berkata dengan tenang, kamu berbohong. Tidakkah kamu ingin pergi dan bertanya kepada Kaisar Tianwu generasi pertama mengapa dia meninggalkan kalian semua? Chu Chaoyun tersenyum mendengar ini. Sejujurnya, inilah alasan yang paling tidak ingin saya gunakan sebagai alasan untuk hidup. Anda tidak tahu seberapa kuat dia, apalagi betapa mengerikannya latar belakangnya. Setelah berhenti sejenak, Chu Chaoyun mengungkapkan ekspresi mencela diri sendiri. Sejak awal, dia bukanlah orang dari alam Kunlun. Sejak awal, ia mendirikan dinasti Tianwu sebagai batu loncatan untuk meninggalkan alam Kunlun. Dia tidak pernah peduli dengan kelangsungan dinasti Tianwu. Itu hanyalah alat baginya. Xiao Chen merasa agak terkejut. Tanpa diduga, ada rahasia tentang Kaisar Tianwu. Kirimkan aku dalam perjalanan. Saya tidak lagi menyesal. Aku sudah sangat lelah, kata Chu Chaoyun sekali lagi, mendesak Xiao Chen untuk bergerak. Xiao Chen terdiam untuk waktu yang lama. Saat Chu Chaoyun menyerah dan bersiap untuk mengambil tindakan sendiri, energi tiba-tiba menahan tubuhnya. Itu adalah Xiao Chen. Dia telah bergerak, namun, dia tidak membunuh Chu Chaoyun. Sebaliknya, dia menyembuhkannya. Chu Chaoyun adalah seorang perdana, dan memiliki kemampuan untuk pulih dengan cepat. Dengan bantuan kekuatan eksternal, luka-lukanya sembuh lebih cepat. Saat semua luka Chu Chaoyun akan sembuh total, Xiao Chen melambaikan tangannya dan meraih benda suci yang ditinggalkan Kaisar Tianwu pertama. Ekspresi Chu Chaoyun sedikit berubah. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tidak banyak, hanya mengirimmu pergi dari tanah terlantar ini. Untuk beberapa hal, lebih baik bertanya secara pribadi.
Setelah kamu keluar dan benar-benar tidak menyesal lagi, kita bisa bertengkar lagi. Dalam hidup, kita tidak bisa selalu hidup untuk orang lain. Chu Chaoyun, jangan mengecewakanku. Saya benar-benar tidak memiliki banyak lawan sejati dalam hidup saya. Saat Xiao Chen menahan Chu Chaoyun, dia mengaktifkan benda suci, pedang seukuran telapak tangan, dan benda itu segera menyatu dengan tubuh Chu Chaoyun. Energi yang kuat mulai keluar dari dalam tubuh Chu Chaoyun. Pakaiannya berkibar-kibar saat dia menunjukkan ekspresi bengkok, jelas kesakitan. Garis-garis hitam muncul di wajah Chu Chaoyun, tampak seperti tentakel yang mencoba keluar. Itu adalah efek samping dari benturan energi terang dan gelap. Suara mendesing, cahaya pedang tajam keluar dari tubuh Chu Chaoyun. Hal ini membuat Xiao Chen lengah, membuatnya terlempar. Benda suci itu perlahan melebur ke dalam tubuh Chu Chaoyun, secara bertahap menekan energi terang dan gelap. Kemudian, Chu Chaoyun melonjak, tubuhnya mengeluarkan senandung pedang yang merdu. Berdengung, penghalang antar alam terbuka, dan Chu Chaoyun berubah menjadi seberkas cahaya cemerlang yang menerangi langit berbintang yang tak terbatas ini dengan kecemerlangan tak terbatas. Cahaya ini terpancar dari tubuh Chu Chaoyun. Saat cahaya menyebar, semua bintang di seluruh langit berbintang tampak redup. Pada saat ini, setiap kultivator di alam Kunlun melihat pemandangan aneh ini. Di langit yang gelap, hanya ada satu bintang cemerlang yang berkelap-kelip dan memancarkan cahaya. Tubuh Chu Chaoyun terus melonjak lebih tinggi. Samar-samar, sepertinya seluruh dunia semakin menjauh darinya. Sekarang momentumnya sudah terbentuk, batasan yang ditinggalkan Xiao Chen pada tubuh Chu Chaoyun sudah tidak ada lagi. Namun, Chu Chaoyun tidak bisa mengubah apapun, dia diseret keluar dari dunia ini oleh benda suci ini. Di dalam ruang gelap, Chu Chaoyun mencari Xiao Chen. Sosok dan penampilan pihak lain perlahan kabur dalam pandangannya. Dalam hidup, kita tidak bisa selalu hidup untuk orang lain, gumam Chu Chaoyun, mengulangi kata-kata Xiao Chen. Kalau dipikir-pikir, sepertinya dia selalu mengendalikan seluruh situasi, merencanakan dan menangani setiap masalah. Segalanya berjalan sesuai rencananya. Namun, dia memang menjalani seluruh hidupnya untuk orang lain. Dia hidup demi impian Kaisar Tianwu terakhir, demi rakyat dinasti sebelumnya. Sepertinya dia tidak pernah benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Xiao Chen, aku setuju. Saat aku benar-benar bebas dari penyesalan, aku akan bertarung denganmu. Setelah Chu Chaoyun mengambil keputusan, cahaya terang muncul di matanya. Kemudian, dia menghilang dari langit berbintang, meninggalkan tanah terlantar ini. Begitu dia pergi, Starry Heavens memulihkan penampilan aslinya. Bintang-bintang yang memenuhi langit menjadi terang sekali lagi, semuanya kembali normal. Namun, pada saat inilah Dao Surgawi tanpa ampun menghapus semua jejak Chu Chaoyun di dunia ini. Hal ini membingungkan banyak orang yang menonton Primes dan Martial Emperors, yang tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Satu-satunya pengecualian adalah Xiao Chen. Ketika Dao Surgawi ingin menghapus semua ingatan Chu Chaoyun dari pikirannya, itu gagal lagi. Saat itu, ketika Liu Ruyue pergi, Dao Surgawi ingin menghapus semua ingatan Xiao Chen tentang dirinya. Ini sama seperti dulu, sebuah kegagalan. Semua orang melupakan keberadaan Chu Chaoyun. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya terhapus tanpa jejak. Sepertinya orang ini tidak pernah ada sama sekali. Dao Surgawi tidak kenal ampun. Tak heran jika masyarakat dunia bertanya-tanya apakah ada puncak di atas Prime. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak kaisar bela diri Primes dan Sovereign mencari Xiao Chen dan dengan cepat bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tepat ketika Xiao Chen ingin menjelaskan, dia menemukan bahwa saat dia membuka mulut, seluruh tubuhnya bergetar. Niat membunuh yang aneh dan tak terbatas turun dari atas dan menguncinya dengan kuat. Jika Xiao Chen mengatakan sesuatu, dia pasti akan dibunuh. Xiao Chen tersenyum pahit. Dao Surgawi bukan hanya tanpa belas kasihan, tapi juga tidak berperasaan. Karena itu masalahnya, tidak perlu dijelaskan. Dia dengan santai menghindari pertanyaan itu, lalu melirik ke arah mana Chu Chaoyun pergi, sebelum berbalik untuk terbang ke benua Kunlun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 bulan kemudian, Xiao Chen selesai mengukir Azure Dragon Totem. Kemudian, dia pergi mengunjungi semua teman baiknya di alam Kunlun.
Ini adalah pertemuan terakhirnya dengan semua orang sebelum keberangkatannya. Kakak perempuan pertamanya, Xiao Bai, Wu Xiaotian, Yingzong Tian, Yue Bingyun, dia mengunjungi semua orang yang berteman dengannya. Dunia iblis Deep Abyss adalah perhentian terakhir Xiao Chen. Di sana, dia bertemu dengan satu-satunya Raja Iblis di dunia iblis, Leng Yue. Ada banyak tempat yang tidak sanggup ditinggalkan oleh Xiao Chen, begitu banyak orang yang sulit untuk dilupakan. Namun, dia masih harus meninggalkan alam Kunlun. Seperti yang dikatakan Xiao Chen kepada Chu Chaoyun, untuk beberapa hal, lebih baik bertanya secara pribadi. Tidak peduli bagaimana keadaan Liu Ruyue sekarang, setidaknya, di dalam hatinya, orang ini pernah menjadi tuannya, orang yang paling dia cintai dalam hidupnya. Banyak kata-kata lama terngiang-ngiang di telinganya seperti baru kemarin. Bahkan jika dia menyembunyikan perasaannya di lubuk hatinya selamanya, tidak pernah menyentuhnya atau memikirkannya, tempat orang itu di hatinya tidak dapat tergantikan. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sebelum Xiao Chen pergi, dia memasuki Istana Naga Azure untuk terakhir kalinya. Kuda naga tua dan item spirit lainnya telah menunggu lama sekali. Kamu sudah pergi, kata kuda naga tua terlebih dahulu, menebak maksud Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk. Dia telah melakukan semua yang seharusnya dia lakukan, bertemu semua orang yang seharusnya dia lakukan. Sekarang, dia harus meninggalkan dunia Kunlun. Baik untuk mencari Liu Ruyue atau mendaki puncak marsial Dao yang lebih tinggi, dia harus meninggalkan tanah terlantar ini. Kuda naga tua dan item spirit lainnya tidak terkejut. Namun, masih ada beberapa instruksi yang perlu mereka berikan kepada Xiao Chen. Hong Sue mengeluarkan cincin spasial. Xiao Chen menerimanya dan melihatnya dengan sense spiritualnya. Dia menemukan ada potongan kristal transparan yang berkedip-kedip dengan cahaya biru. Kristal ini sepertinya mengandung energi yang mirip dengan energi primordial tetapi lebih padat dan murni. Apa ini? Xiao Chen bertanya setelah menarik rasa spiritualnya. Kemudian, dia melihat ke arah Hong Sue dan berkata, sepertinya saya merasakan sesuatu seperti energi primordial tetapi jauh lebih murni. Hong Sue menjelaskan, ini adalah spirit jade, biji alami di alam luar. Inilah yang digunakan para penggarap untuk bertransaksi. Apa yang disebut energi primordial alam Kunlun sebenarnya adalah energi spiritual alami dari alam luar. Ketika para kultivator telah mencapai alam melampaui kematian, mereka dapat menyerap energi spiritual. Spirit jade terbentuk di bawah tanah. Dibutuhkan beberapa ratus tahun, ribuan, dan bahkan puluhan ribu, untuk menghasilkan urat biji spirit jade. Setelah terakumulasi dalam waktu yang lama, energi spiritual yang terkandung dalam spirit jade, secara alami, lebih murni daripada energi spiritual yang bergerak di dunia. Kuda naga tua melanjutkan, ada sekitar 2 juta keping spirit jade di cincin ini. Saat garis keturunan Azure Dragon menurun, aku hanya bisa memberikan sebanyak ini padamu. Sisanya diperlukan untuk pemeliharaan Istana Naga Azure. Xiao Chen meletakkan cincin itu dan menyuarakan rasa terima kasihnya, kakak naga, kamu terlalu sopan. Kenyataannya, kuda naga tua itu memang terlalu sopan. Xiao Chen akan tahu betapa berharganya spirit jades hanya setelah dia pergi. Selain itu, apa yang diberikan kuda naga tua kepadanya adalah spirit jades yang berkualitas tinggi. Pria berpakaian biru itu melangkah maju dan menyerahkan sebuah buku kuno kepada Xiao Chen. Ini adalah kitab zaman. Banyak sekte memberikan ini kepada muridnya saat masuk. Simpan dengan benar. Ini memberikan pengenalan kasar tentang berbagai hal di zaman bela diri seperti alam kultivasi apa yang muncul setelah alam tokoh sejati, banyak aliran pemikiran di zaman bela diri, dan faksi dan sekte yang lebih besar. Buku ini mencatat semuanya. Xiao Chen menerima buku itu dan dengan santai membalik-balik beberapa halaman. Dia menemukan bahwa itu adalah ensiklopedia yang disederhanakan. Meskipun itu bukan kanon rahasia, itu yang paling cocok untuk Xiao Chen saat ini. Paling tidak, dia tidak akan sepenuhnya bodoh ketika dia meninggalkan dunia Kunlun. Setelah itu, item spirit lainnya mengeluarkan beberapa barang pribadi yang agak berharga, memberikannya kepada Xiao Chen. Ini sebagian besar adalah alat mendalam untuk melindungi kehidupan seseorang. Mereka bisa menyelamatkan Xiao Chen di saat-saat genting. Akhirnya, kuda naga tua menyerahkan liontin giok kepada Xiao Chen, menyuruhnya memakainya.
Saat liontin giok tergeletak di dadanya, aura dingin mengalir terus-menerus darinya ke tubuh Xiao Chen. Xiao Chen segera merasa lebih bersemangat, dan auranya menjadi sangat tenang. Bagian depan liontin giok menampilkan gambar Buddha kuno yang tenang duduk di atas platform bunga teratai. Di bagian belakangnya terdapat tulisan, pikiran murni, yang terukir di atasnya. Ini awalnya adalah jimat Buddha. Belakangan, seseorang memurnikannya menjadi batu giok. Meski bentuknya berubah, efeknya tidak. Itu bisa menenangkan pikiran dan menyadarkan seseorang. Tentu saja fungsinya yang paling penting adalah untuk menarik aura. Itu dapat menurunkan aura tanda teratai hitam seminimal mungkin. Kuda naga tua benar-benar telah mengeluarkan banyak usaha. Kenyataannya, dialah yang menyempurnakan jimat Buddha menjadi batu giok, memperkuat efek penarikan aura, untuk membantu Xiao Chen dan menekan tanda teratai hitam. Namun, Anda harus ingat bahwa liontin giok ini tidak dapat sepenuhnya menekan tanda teratai hitam. Anda masih harus sangat berhati-hati. Xiao Chen merasakan kekhawatiran si kuda naga tua. Dia dengan serius mengungkapkan rasa terima kasihnya. Liontin ini membantu mengatasi bahaya terbesar yang tersembunyi. Setiap kali Xiao Chen memikirkan apa yang dikatakan penguasa guntur sebelum meninggal, dia tidak bisa merasa tenang untuk meninggalkan dunia Kunlun. Akan sangat tidak adil jika dia keluar begitu saja dan langsung dikepung oleh gereja teratai hitam. Saya punya pertanyaan untuk kakak naga. Di mana ras naga putih? Xiao Chen tidak melupakan tujuan terbesarnya datang ke istana naga Azure kali ini. Kuda naga tua itu menjawab, sederhana saja. Anda hanya perlu bertanya-tanya, dan Anda akan mengetahuinya. Namun, saya yakin orang yang Anda cari tidak berada di negeri ras naga putih. Untuk membayar harga yang mahal untuk mengeluarkan teman Anda dari tanah terlantar, hanya ada satu alasan, garis keturunan teman Anda sangat istimewa dan penuh dengan potensi besar. Orang jenius seperti itu biasanya berada di kota naga leluhur, tempat para jenius iblis dari berbagai garis keturunan ras naga berkumpul. Itu adalah tempat dengan sumber daya terbanyak dan persaingan terbesar. Kota naga leluhur, ulang Xiao Chen dalam pikirannya. Liu Ruyue kemungkinan besar berada di kota naga leluhur ini. Adapun di mana kota naga leluhur berada, Xiao Chen tidak bertanya lebih jauh. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Bahkan jika kuda naga tua itu menjawab, dia tidak akan mengerti. Sekarang dia tahu namanya, dia bisa bertanya pada dirinya sendiri di masa depan. Senior, Xiao Chen akan pergi. Aku akan menyerahkan gerbang naga alam Kunlun kepada kalian semua, kata Xiao Chen sambil memberi hormat dengan tangan ditangkupkan ketika dia sampai di pintu istana. Kuda naga tua itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya pikir gadis Mo Chen akan memenuhi syarat untuk segera membuka pintu istana ini. Revitalisasi gerbang naga akan lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Hati-hati dalam perjalananmu. Kelompok itu mengusir Xiao Chen dengan mata mereka. Namun, hati mereka dipenuhi dengan desahan. Xiao Chen membawa semua harapan mereka. Selama Xiao Chen menjadi kaisar naga, ras naga Azure akan benar-benar direvitalisasi. Namun, untuk menjadi kaisar naga, dia tidak hanya harus menghadapi berbagai jenius dan bakat iblis dari ras naga, tetapi juga ratusan ras gurun besar lainnya dan pewaris tanah suci kuno. Persaingan seperti ini bahkan lebih besar dibandingkan di daratan Kunlun. Begitu Xiao Chen meninggalkan dunia Kunlun, dia akan menghadapi seluruh zaman bela diri. Di tengah-tengah Great Thousand Realms, tanah terlantar ini bahkan tidak sebesar setetes pun di lautan. Di kaki Gunung Kunlun, Yingzong Tian, penguasa Dewa Pengabaian Surga, dan para kaisar bela diri prima dan penguasa lainnya dari alam Kunlun, serta teman-teman baik Xiao Chen yang semuanya telah mendengar bahwa Xiao Chen akan mencoba menempuh jalan Kunlun, sudah lama menunggu untuk mengirimnya pergi. Lihat, Raja Naga Azure ada di sini. Saat matahari terbenam, sesosok tubuh berwarna putih terbang menuju kaki gunung dengan sangat cepat. Itu adalah Xiao Chen, yang baru saja meninggalkan istana Naga Azure. Adik Xiao Chen, jalan Kunlun ini juga dikenal sebagai jalan menuju kematian. Sudah puluhan ribu tahun berlalu sejak siapapun di daratan Kunlun berani mencobanya. Sekarang, semuanya tergantung padamu, kata Yingzong Tian, melirik kerumunan di sekitar sebelum menoleh untuk melihat Xiao Chen. Xiao Chen mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya kepada Yingzong Tian.
Ada seutas keinginanku di liontin giok ini yang memiliki 1/10 kekuatanku. Jika aku mati, strip gioknya akan hancur. Jika aku tidak mati, kemauan pada strip giok akan tumbuh lebih kuat seiring dengan tubuh asliku. Ying Zongtian menyimpannya dan berkata, hati-hati dalam perjalananmu. Saya harap Anda dapat melakukan perjalanan kembali selagi saya masih hidup dan memberi tahu saya seperti apa alam luarnya. Xiao Chen menjawab dengan serius, saya pasti akan melakukannya. Setelah beberapa percakapan sederhana dengan orang-orang yang dia kenal, Xiao Chen melangkah ke jalan Kunlun sendirian, menuju dunia yang tidak dikenal. Saat Dewa Mayat Penghukum Surga melihat ke belakang Xiao Chen, dia bergumam, aku ingin tahu apakah dia bisa berhasil. Bagaimanapun juga, ini adalah Jalan Kunlun. Jalan Kunlun memiliki banyak legenda. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Chen, semua orang masih mengkhawatirkannya. Ketua Istana Kunlun berkata, jangan khawatir. Xiao Chen akan menemukan Jalan Kunlunnya jauh lebih mudah dari yang kita harapkan. Kekuatannya telah ditekan selama ini. Ketika dia tiba di Jalan Kunlun, dia tidak perlu lagi menekannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Saat ini, kekuatan Xiao Chen sudah sangat mengerikan. Tanpa diduga, ini masih bukan batas kemampuan Xiao Chen. Di jalan pegunungan, sebelum Xiao Chen memasuki awan, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Xiao Bai, Mo Chen, Sui Lingling, dan Yue Bingyun. Maaf, meski bisa mempunyai waktu luang setelah mengalami banyak kesulitan, aku harus pergi sendiri lagi. Xiao Chen bukanlah orang yang tidak punya hati. Xiao Bai telah mengikuti Xiao Chen selama bertahun-tahun, dan mereka saling berbagi kasih sayang yang mendalam. Sui Lingling adalah orang yang paling menyayanginya ketika dia tiba di alam Kunlun. Mo Chen sendirian membangun kembali gerbang naga, orang yang paling membantunya. Yue Bingyue telah melewati masa-masa sulit bersamanya, orang kepercayaan yang berhasil melewati hidup dan mati. Dia tidak tega berpisah dengan mereka. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia pada akhirnya akan kembali ke alam Kunlun. Bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang-orang yang tidak sanggup dia tinggalkan.